Bank Himbara gitu, kami memprioritaskan kredit UMKM. Ini contoh-contoh success story dari yang dibiayai. Tapi secara statistik, kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM itu secara porsi menurun ya. Jadi yang non-UMKM naik lebih cepat. Menurut saya betul-betul gejala yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah dan otoritas moneter ya, perbankan juga. Ya memang menurun ya. Secara pertumbuhan 2,11%. Ya kurnya Menko Perekonomian ya, boleh percaya boleh tidak nanti dicoba. Data terkini tahun 2020, ini 2025 sudah. Kita kaitkan dengan yang atas tadi. Loh, kalau memang benar bisa menyalurkan 300 triliun, mengapa tadi turun? Menguntungkan. Kalau yang bersangkutan tetap untung, bunganya jadi lebih murah. Tapi dari sisi program pemerintah ya KUR ini kanibal saja. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik kredit UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah ya, gitu ya. Nanti kita coba lihat perkembangan selama 10 tahun terakhir, kondisi terkininya bagaimana, dan apa saja yang mempengaruhinya, kurang lebih begitu. Izinkan saya menyampaikan pengertian umum dulu, kredit. Nah, kalau syariah disebutnya pembiayaan. Jadi kalau saya sebut kredit itu termasuk pembiayaan sebenarnya untuk memudahkan saja. Nah, kredit atau pembiayaan UMKM itu adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM menurut undang-undang dan peraturan lainnya. Ada undang-undang UMKM ya, ada undang-undang usaha kecil menengah ada, tapi memang itu dinamis peraturan di bawahnya, dan yang dibahas di sini adalah kredit UMKM yang diberikan oleh bank ya, khususnya bank umum. Jadi tidak termasuk yang di luar itu. Kebanyakan data bank umum. Ini BPR, kalau disebut perbankan termasuk BPR sebenarnya. Kalau bank umum ya selain BPR. Meskipun BPR kecil ya. Tapi kalau data-data saya nanti termasuk yang syariah sebenarnya. Nah, lalu usaha mikro menurut undang-undang tadi itu adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang UMKM ya. Ada sih beberapa peraturan lanjutannya, tapi umumnya merujuk itu saja. Nah, kalau mikro di undang-undang itu pengertiannya adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah. Kekayaan bersih ya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, lalu omsetnya pun 300 juta per tahun. Tapi ini dinamis ya, tapi ini patokannya itulah. Usaha kecil itu yang 50 sampai dengan 500 juta kekayaan bersih. Saya ulangi, kekayaan bersih ya, tidak termasuk aset dan bangunan. Dikurangi juga kekayaan bersih itu dikurangi utangnya. Nah, lalu omset itu 2,5 miliar per tahun. Lalu kalau yang usaha menengah itu asetnya kekayaan bersihnya di atas 500 juta, lalu yang sampai 10 miliar, di atas 10 miliar tidak lagi disebut menengah, omsetnya 2,5 sampai 50 miliar. Nah, dahulu Bank Indonesia dan OJK itu aturannya disebut selain memenuhi kriteria ini ketika dia disalurkan yang disebut mikro itu sampai dengan 50 juta. Yang 50 sampai dengan 500 itu disebut menengah, yang 500 sampai 2 miliar itu disebut maaf tadi kecil, lebih dari 50 sampai 250. Kemudian yang di atas itu adalah menengah. Tetapi itu mengalami perubahan, kan 2008 ya, mengalami perubahan tapi nggak jauh-jauh dari itu. Nah, untuk kita bisa memahami jumlah kredit untuk yang disebut mikro, kemudian kecil dan menengah itu, kita lihat data juga. Nah, rata-rata baki debit itu outstanding ya. Jadi per akhir Mei, berarti 31 Mei 2025 itu di data perbankan itu yang disebut mikro, nah, sesuai dengan masing-masing bank ya memberikan, itu posisi kreditnya berapa? 30,97 juta. Rata-rata loh ya. Mungkin masih ada yang 49, 50. Nah, kalau baki debit segitu tuh berarti memang waktu ngambil kreditnya maksimal 50. Tapi di beberapa perbankan boleh 100 asal tadi dia masih masuk mikro dalam pengertian. Mikro itu selain yang diperlihatkan di undang-undang ini ada juga terkait dengan jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Nah, sementara baki usaha kecil itu 302 juta.
Berarti kan ini kemungkinan waktu ngambil kreditnya rata-ratanya 500. Sehingga rata-rata outstanding karena sudah ada yang dibayar itu 302 juta. Nah, yang usaha menengah itu sampai 1,82 miliar ya, 1.826 juta. Jadi kelihatannya memang sekarang kecenderungan mikro itu di bawah 100, kemudian yang menengah 100 sampai dengan, nah kalau dilihat angka ini berarti sampai dengan 500, nah di atas 500 sampai mungkin 2,5 atau 3 miliar kreditnya ya. Nah, ini kan baginya outstandingnya. Itu seperti itu. Setiap bank memiliki beberapa kebijakan. Tapi kriteria mikro kecil menengahnya itu memang ada aturannya juga. Karena itu juga nanti beberapa data mengalami perubahan definisi dalam konteks BI dan OJK ya. Nah, data yang definisinya sama itu tercatat mulai 2016 sampai sekarang. Dulu waktu sebelumnya ada data juga itu berubah. Bahkan di tahun 2022 juga ada sedikit perubahan. Karena itu agak sulit memang untuk, bukan sulit ya, tidak terlalu presisi membandingkannya. Nah, karena itu kita harus membandingkan benar-benar berdasarkan satu sumber data yang sama untuk antar tahun. Nah, saya dapatkanlah mengolah data dari BI ya. Sebenarnya data itu di kanal ini sudah berulang kali katakan, BI sumbernya OJK atau OJK lah. Tapi OJK lebih lambat biasanya update pemutakhiran, BI lebih cepat. Tapi di BI tidak dibuat press release-nya, adanya di tabel-tabel yang tersedia di webnya Bank Indonesia itu. Nah, ada kondisi sudah yang sampai akhir Mei. Nah, kalau untuk perbankan keseluruhan sudah sampai akhir Juni data terkini. Sementara OJK baru sampai Maret ya, 31 Maret datanya. Nah, kalau saya olah jadi begini nih. Nah, kan kredit itu kepada perbankan seperti definisi tadi ada, berarti yang non UMKM dijumlahkan menjadi kredit perbankan. Nah, ini menarik ya supaya kita ketahui bahwa porsi untuk UMKM itu secara outstanding, secara baki debit. Jadi secara nilai pada 31 Mei itu yang UMKM hanya 18,58% dari total, kurang lebih 9 ribuan ya. Kalau yang non UMKM 81,44% dari sekitar 9.000 ya saya bulatkan triliun per 31 Mei. Nah, si UMKM itu terbagi 3 tadi kan, proporsinya seperti ini. Yang mikro 44%, yang usaha kecil 34%, yang usaha menengah 22%. Jadi yang banyak mikro ya. Kemudian kalau kita gambar, nah yang khusus UMKM keseluruhan, ketiga-tiganya, nah, posisi per 31 Mei 2025, itu sebanyak 1.503,74. Saya bulatkan 1.504 triliun ya. Yang paling kanan dari grafik ini dengan batang biru dengan skala di sebelah kiri. 1.504 triliun per akhir Mei 2025. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Yang menarik kalau kita melihat garis orange. Garis orange itu menunjukkan porsi dari total perbankan. Kan 1.504 triliun yang dibulatkan. Itu berapa dari total kredit perbankan dengan khusus UMKM. Yang tadi gambar di depan kan porsinya tadi yang ini. Nah, yang ini kan 18,56. Itu saya pindah ke sini khusus yang 31 Mei. Tapi sebelumnya bagaimana? Nah, di akhir Desember 2024 porsinya itu masih 19%. Di akhir 2023 20,32%. Tuh lihat. Jadi selama 4 tahun terakhir 22, 23, 24 dan sekarang 25 baru berjalan 5 bulan, itu porsi kredit UMKM itu turun. Nah, ini yang assessment saya ke situ. Sementara kita narasinya kan wah, KUR mencapai sekian, mau ditargetkan itu kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat kan hanya kepada mikro dan kecil saja, menengah saja jarang dapat. Baru sekarang mau diributin mau ke perumahan segala itu mungkin menengah nanti kan. Intinya porsinya turun. Bahkan ada aturan OJK sebenarnya harusnya bank itu minimal memberikan kredit UMKM 20%. Kalau kurang dari 20% dia ada dendanya. Nah, kalau ini angkanya segini berarti banyak bank, ada beberapa bank yang lebih baik bayar dendanya daripada paksakan menyalurkan ke UMKM kira-kira gitu. Nah, kalau mau ketat ya dinaikin aja dendanya kan oleh OJK sebenarnya loh. Tapi apapun alasannya ini terjadi penurunan porsi. Dan ini adalah
18,56% adalah porsi terendah selama belasan tahun, dua dekade bahkan. Lihat. Jadi kan menarik ini. Kita selalu mendengarkan pengumuman dari Bank Himbara gitu. Kami memprioritaskan kredit UMKM. Lalu kita juga di medsos melihat ini contoh-contoh success story dari yang dibiayai. Tapi secara statistik total kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM itu secara porsi menurun ya. Jadi yang non UMKM naik lebih cepat. Nah bahkan khusus 5 bulan 2025 di era Pak Prabowo ini secara nominal aja turun. Nih Desember 2024 itu masih 1.509, sekarang 1.503, benar turunnya tipis. Tapi kan turun, biasanya kan naik. Secara nominal, kalau secara porsi jadi ambruk karena yang non UMKM tinggi. Jadi sinyal ini ya bahwa ternyata kredit UMKM makin tidak diperhatikan. Ini untuk informasi tambahan dari yang 1.504 tadi terdiri dari mikro berapa? Mikronya 660, yang menengahnya 512 triliun, yang menengahnya 331. Jadi yang paling banyak mikro ya, tapi totalnya kalau per masing-masing rekening ya beda. Kalau dia mikro pasti sedikit, nanti ada datanya. Nah perhatikan yang mikro ini memang di 3 tahun terakhir ini, 2,5 tahun ya, itu stuck kan, yang kecil sedikit naik, yang orange, yang abu-abu, yang menengah sedikit turun. Jadi semacam itu. Yang jelas juga gambar ini hanya memberikan menguatkan tadi yang ke depan bahwa memang kredit mikro kurang diperhatikan sebenarnya, kecuali di pidato-pidato. Lalu bagaimana dengan pertumbuhannya? Pertumbuhan itu berarti dari angka nominal tadi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, perbankan sampai dengan Mei ini tumbuhnya 8,43%. Mei itu Mei 2025 dibandingkan Mei 2024 ya, bukan dibandingkan Desember. Kalau Desember 10,46 itu berarti pertumbuhannya pada tahun itu, akhir Desember itu dibandingkan Desember setahun sebelumnya, setahun itu naik 10,46. Jadi selama 3 tahun sebelum 2025 ini kredit sudah tumbuh di atas 2 digit. Karena sempat di bawah 2 digit kan, terutama ketika pandemi malah kontraksi. Tetapi apa yang terjadi pada kredit UMKM yang biru? Jadi memang kredit perbankan, di perbankan itu termasuk UMKM ya, karena total. Ini menurut saya betul-betul gejala yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah dan otoritas moneter ya, perbankan juga. Bahwa ya memang menurun ya secara pertumbuhan 2,11%. Ya tumbuh tapi tipis. Tapi kalau dibandingkan Desember tadi kan turun. Ini kan dibandingkan Mei 2024. Dan tren ini bisa berlanjut loh. Mengapa laju kredit UMKM justru menurun? Nah, perbankan secara umum juga mengalami penurunan, tapi masih bertahan di angka yang cukup tinggi, itu 8,43%. Nah, UMKM tadi dibagi 3, mikro, kecil, menengah. Bagaimana lajunya? Nah, nampak itu yang paling turun drastis adalah mikro. Sempat naik di 2021, 1,5 kali lipat. Ingat, ketika pemulihan ekonomi itu kan memang ada upaya menyalurkan, meskipun ini nanti banyak catatan ya di sini, disalurkan untuk menutupi utang atau apa, yang penting disalurkan kan. Ya kita anggap aja kita berprasangka baik aja, ini berarti ada kucuran ke mikro. Sehingga tumbuhnya pesat, pelan-pelan landai ya, turun. Dan khusus di Mei 2025 ini sudah kontraksi. Jadi posisi kredit yang diberikan kepada usaha mikro di Mei 2025 itu lebih rendah dari Mei 2024. Yang usaha kecil yang orange sedikit naik. Sedikit naik, tapi sedikit naik juga bukan naik ya. Nah, lalu yang menengah juga mengalami penurunan dan juga mengalami kontraksi. Ini menguatkan yang tadi UMKM secara keseluruhan begitu. Kalau dipecah menjadi 3, perkaranya menjadi lebih serius karena ternyata di mikro. Meskipun di sini juga ada sedikit persoalan. Bisa saja dia dari mikro kemudian dilunasi, dia dapat kredit kecil gitu. Nah, ini sudah teknis ya. Jadi misal dia ngutang 50 juta lalu sudah tinggal 15 atau 20, tadi outstandingnya 30 ya, sisanya. Kemudian dia dapat yang 100, yang ini ditutup. Jadi maka catatan berikutnya dia adalah kredit kecil. Ini banyak temuan di lapangan.
Nah, apakah itu baik atau buruk tergantung kasusnya. Kalau berpikir buruk ya bisa, sebetulnya dia itu sudah mulai bermasalah. Karena bermasalah diutangi lagi aja, tapi dibuat kredit baru yang itu bisa ditutup gitu loh. Ya, lalu dia jadi berstatus kredit kecil, tapi kita lihat nanti ke depan ke permasalahannya. Nah, jadi yang kecil turun ini bisa saja sebagiannya, tentu tidak seluruhnya, berubah menjadi usaha kecil karena entah dia di top up, entah dia tutupi lalu kredit baru. Saya tidak tahu, kan ada teknis-teknisnya yang harus dipenuhi kan. Tapi data statistik totalnya ya mengindikasikan peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian bagaimana dengan jumlah rekeningnya? Karena kan begini, penyaluran kredit UMKM itu tidak hanya sekedar dimaksudkan sekian banyak, tapi berapa banyak yang dapat, kan namanya jumlah rekening. Dan jumlah rekeningnya bisa saja lebih dari satu keluarga bisa dapat dua, ya, tapi memang ada sistem informasi debitur ya, sehingga itu diperhatikan betul dia. Kalau kita mengajukan, kita juga akan diperiksa BI checking namanya ya, dari SID itu, bahwa apakah dia memiliki tunggakan, kalau apakah ada anggota keluarganya, istrinya atau anaknya sudah mengambil kredit, itu ada sistem pengecekannya. Nah, termasuk yang lagi diributin ini, beberapa orang yang terjerat pinjol jadi nggak bisa pinjam karena dia ada di sistem informasi bahwa ini blacklist di pinjol, malah terbawa ke perbankan. Nah, ini banyak yang memperdebatkan ya, apa begitu. Tapi saya kembali ke angka saya saja dulu. Secara jumlah rekening, yang non UMKM juga tetap lebih banyak. Jadi tidak hanya nilainya ya, orang tuh pihak lah ya, bisa perusahaan, bisa individu, yang dapat kredit non UMKM itu lebih banyak, mencapai 76,71%. Nanti angka rekeningnya kita lihat. Yang UMKM hanya 22,79%. Tapi masih mending ya. Kalau dari sisi nilai tadi kan hanya 18,56. Ini kan kalau dari sisi rekening orang itu porsinya 22,79%. Nah, dari yang 22,79% UMKM ini itu terbagi menjadi 3 kan ini, menengah, kecil, mikro. Itu yang terbanyak memang usaha mikro. Jumlah rekeningnya, kalau nilainya kan tadi meskipun terbanyak kan hanya 44%. Tapi ini kalau dari sisi jumlah rekeningnya, karena dia kan kecil-kecil, kecil ya, disebut mikro tapi kan jumlahnya sedikit. Ini sampai 92% itu adalah mikro. Lalu bagaimana perkembangannya? Nah, ini dari yang gambar bundar ini hanya untuk Mei 2025. Nah, saya buat 10 tahun terakhir. Nah, jadi kredit UMKM itu yang biru, yang orange itu adalah total perbankan. Skalanya kiri itu dalam juta ya. Jadi total rekening itu 99, berapa itu, 8 juta kira-kira, hampir 100 juta rekening. Nah, kemudian sekitar 23 jutanya adalah mikro. Jadi yang dapat kredit UMKM, yang dapat kredit itu 23 juta rekening ya. 23 juta rekening itu ya, kalau rekening pasti satu orang ya, tapi maksudnya kan bisa satu usaha atau satu keluarga lebih dari satu, tapi tentu ada batasnya karena ada BI checking tadi. Apapun alasannya, tampak bahwa dari jumlah rekening pun, jumlah rekening perbankan itu meningkat, sementara jumlah rekening UMKM itu stuck itu dan sedikit menurun. Apa artinya? Ya kan yang orange dikurangi yang biru itu dapat non UMKM. Jadi yang non UMKM, kredit korporasi ke apa itu lebih banyak. Tidak hanya nilainya, orang yang dapatnya juga lebih banyak. Ya, kanal ini sudah berulang kali mengingatkan bahwa bank itu memang pada dasarnya bisnis kan, mau bank himbara sekalipun bisnis. Ya lebih gampang mengurusi orang yang utang gede kan, kalau orang utang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, terlepas soal nanti bisa macet, dibandingkan ngurusi yang 50 juta, 1000 orang kan dapatnya, 1000 orang kali 50 juta kan hanya berapa? Hanya 50 miliar kan. Bandingkan itu bisa 1 orang kan, kalau non UMKM. Kemudian kalau dibagi lagi, tadi yang kurang lebih 22 jutaan ya, yang si UMKM terbagi 3 nih. Yang mikro 20,89 juta, yang usaha kecil 1,73 juta, lalu yang menengah 0,18 juta. Jadi yang menengah itu hanya 180.000 rekening kurang lebih. Itu jumlah rekeningnya.
Nah, gambar ini bisa dibaca dengan cara melihat tingginya itu. Lu lihat, yang usaha mikro memang masih yang terbesar, tapi turun kan. Puncaknya 2012, setelah itu turun. Kalau yang menengah ya sedikit menaik. Nah, ini di sini perlu kajian yang lebih dalam ya, apakah terjadi perpindahan status dan sebagainya. Lalu ada juga informasi bahwa terjadi pemutihan yang usaha mikro, berarti kan hilang dia dari catatan. Tapi ini perlu fakta-fakta di data statistik BI dan OJK tidak terlihat. Harus dilakukan kajian. Tapi indikasinya jelas yang pasti usaha mikro jumlah orangnya menurun dan nilainya pun menurun. Lalu berapa outstanding? Tadi kan per 31 Mei itu yang disebut dengan usaha mikro itu sekian ya jumlahnya kan. Yang kecil sekian, yang menengah sekian, lalu jumlah rekeningnya sekian. Nah, dibagi saja. Jadi rata-rata outstanding ya dari masing-masing itu, rata-rata posisi terkininya yang mikro itu 31,63 juta. Jadi jumlah rekeningnya banyak, di total juga dia secara nominal total masih terbesar, tetapi kalau per rekening kan ya dia paling kecil, paling sedikit maksudnya. Nah itu 31,63 juta, itu besar kemungkinan rata-rata pengambilan kreditnya 50 juta. Nah yang menengah itu 296 juta. Yang kecil ya maaf, yang menengah itu sudah mencapai 1,85 miliar per rekening sisa ya, sisa yang belum dilunasi. Untuk menganalisis ya kita lihat trennya gitu ya. Jadi bahwa yang mikro itu ya memang 3 tahun terakhir ini stuck 23, 24 dan sampai 25 ini. Nilainya segitu saja, 30-an juta. Berarti waktu ngambil mungkin 50-an juta. Itu informasinya. Nah, sebagai penutup analisis saya mencoba memeriksa di kredit usaha rakyat. Sayangnya kalau Anda masuk ke webnya Kementerian Perekonomian, kredit usaha rakyat yang banyak dikutip, dipidatokan terutama oleh Menko Perekonomian, kadang pemerintah mengatakan keberpihakan kepada UMKM ditunjukkan oleh program kredit usaha rakyat, terutama di era Pak Jokowi dan berlanjut sampai sekarang. Tapi data time seriesnya Anda nggak bisa dapat, karena di BI dan OJK tidak disebut. Adanya tadi, nah KUR ini kan program. Ketika KUR ini disalurkan ke mikro kah, ke kecil kah, atau ada sedikit yang ke menengah, itu datanya kan termasuk KUR dan non-KUR di dalam data UMKM yang kita bahas di atas tadi. Nah logikanya kalau KUR itu berhasil, yang tadi kan terdongkrak. Mestinya kan, karena dia andalan pemerintah untuk menopang kredit UMKM itu, salah satu yang sangat diandalkan adalah KUR. Nah, kita tidak memperoleh data time seriesnya KUR. Silahkan pemirsa masuk ke kanal KUR-nya Menko Perekonomian ya. Boleh percaya, boleh tidak, nanti dicoba. Data terkini tahun 2020, ini 2025 sudah. Nah, tapi kita lalu bisa mencari di mesin pencarian. Ternyata media itu selalu mengutip dari rilisnya, kita anggap benar lah rilis itu, dari Kementerian Perekonomian. Nah, pernah diberitakan di akhir 2024 itu, selama 2024 tersalurkan 280 triliun kredit usaha rakyat. Disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Itu memenuhi target ya, karena waktu itu targetnya hanya 280 kalau tidak salah. Itu baru per 3 Desember. Nah di 2020 yang berjalan ini target 300 triliun. Sudah tercapai setengah tahun 131,84 triliun. Sudah disalurkan kepada 3,17 juta orang. Ini mungkin nggak bisa dibaca ya, tapi silakan ketik di mesin pencarian saja realisasi KUR 2025 begitu. Nah, kita kaitkan dengan yang atas tadi. Loh, kalau memang benar bisa menyalurkan 300 triliun, mengapa tadi turun jumlah kredit UMKM-nya? Kalau bisa menjangkau 5 juta orang, 4,92 juta, berarti tadi yang di sana tadi jumlah rekeningnya bertambah dong. Nah, bagaimana membaca itu? Nah, saya simpulkan jadinya sebelum sampai membaca itu. Pertama, kredit UMKM ini secara nominal sempat meningkat ya dari 2021. Namun porsinya sebetulnya terus menurun. Nah, bahkan sekarang mencapai berapa? Ini salah, belum saya ganti, ini 18,56%. Berarti kredit UMKM tumbuh lebih lambat dari non UMKM.
Jadi narasi berpihak kepada UMKM itu hanya narasi. Bank pun silahkan dicari di mesin pencarian, Bank Himbara ya sebutlah mau BRI, BNI, Mandiri, pasti BRI memprioritaskan kredit UMKM. Tapi porsi kredit UMKM di BRI lebih kecil dari non-UMKM. Begitu juga kita analisis jumlah rekening tadi. Tidak hanya nilainya, jangkauannya pun ya kalaupun tidak berkurang, stuck. Nah tadi sementara KUR diglorifikasi. Udah bertahun-tahun ini glorifikasi. Apa artinya? Itu fenomena berarti KUR itu kemajuannya adalah memindah dari yang sebelumnya non-KUR, mayoritas. Jadi bukan outreach, bukan jangkauan baru. Jadi orang yang sebelumnya kreditnya itu bukan KUR, jadi KUR. Loh kalau begitu kan ya menguntungkan. Kalau yang bersangkutan tetap untung, bunganya jadi lebih murah. Tapi dari sisi program pemerintah ya KUR ini kanibal saja. Kita perlu mengingatkan juga ya bahwa KUR ini kan disubsidi, keluar subsidi di APBN. Ya betul saja orang kecil harus disubsidi, tetapi apakah subsidi tersebut signifikan mempengaruhi perkembangan UMKM? Tidak kan jawabannya. Berarti dengan diberi kemurahan akibat subsidi itu pun kredit UMKM masih tidak dikembangkan oleh perbankan, termasuk Bank Himbara. Nah gitu ya analisisnya. Jadi saya kira pemirsa, saya ingin sampaikan tadi bahwa tentang kredit kepada UMKM, khususnya kepada usaha mikro itu masih banyak merupakan orasi ya, baik orasi pemerintah maupun orasi Bank BUMN. Realisasinya ya biasa saja, nggak ada peningkatan yang berarti selama bertahun-tahun terakhir ini. Bahkan di 2025 ini di tengah hiruk pikuk ada macam-macam itu mau berpihak kepada UMKM, malah sementara 5 bulan berjalan ini mengalami penurunan. Mudah-mudahan penurunan tidak berlanjut dan kondisinya membaik bagi kredit UMKM dan terutama sekali bagi kondisi usaha UMKM itu sendiri.